surga, Bapa yang kami sembah, kami imani hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, karena kami sudah memuji-muji Engkau Bapa, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Bahkan kami juga sudah mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu Ibu Seli di tempat ini. Biar yang semua yang kami sudah lakukan biarlah bagaikan dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan, yang dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga lewat ibadah ini bukan menjadi satu ibadah yang tradisi, ibadah karena jadwal, bukan ibadah karena diatur oleh manusia, tapi biarlah sepenuhnya ibadah ini boleh terjadi karena kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dan rumah ini, hari ini kami bawa tabut Allah firman Tuhan untuk hadir di tengah-tengah rumah ini, sehingga rumah ini bukan menjadi rumah tinggal biasa-biasa. Rumah ini bukan menjadi rumah untuk rumah baca bagi anak-anak di tempat sini Tuhan. Namun lebih daripada itu, biarlah rumah ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi Engkau Bapa di surga. Sebab itu Bapa, sekali lagi kami mengundang hadirat otoritas di bawah-Mu Tuhan, untuk mencengkeram rumah ini. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dunia dalam bentuk apapun yang mau mengganggu seisi rumah ini. Kami patah hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kini Engkau siap untuk ditampilkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melayakan hamba-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu menyampaikan berita firman yang lain, Injil yang lain. Tapi biarlah Injil sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Lepaskan hati kami. Segala kuk perhambaan dalam bentuk apapun yang mengintervensi pikiran hati kami tidak fokus, kami patah hancurkan itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Memberkati tetangga-tetangga kiri kanan muka belakang yang ada di sekitar rumah ini. Ketika firman-Mu diberitakan, Roh Allah turut menjamah dan Roh Allah turut bekerja. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Glory haleluya. Yang siap mendengarkan berita firman Allah, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Yang di dalam. Puji Tuhan. Pertama-tama dari depan sini kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami masih diberikan kesempatan, kepercayaan lagi dalam melayani lewat ibadah keluarga. Biarlah semua ini hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan ini kita masih belajar ya, belum selesai. Kita belajar di tengah-tengah dunia. Kita masih sama-sama belajar dan kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Karena saya selalu berpatokan kepada Yohanes 1 Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 42. Mazmur 42 Mazmur 42 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kiranya firman ini bisa menolong kita supaya jalan dan mengerti. Kadang-kadang untuk semua di dalam Tuhan, melayani Tuhan, tapi hati ini banyak kendala. Tapi biarlah firman-Nya nanti akan menolong saudara dengan saya, sehingga dalam pengikutan kita kepada Tuhan tidak menjadi biasa-biasa. Amin. Karena kita ini bukan Kristen kaleng-kalengan loh. Kita ini Kristen yang luar biasa, anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Bersama-sama kita akan membaca. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Miser. Haleluya. Amin.
dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Saya ketika pernah berkhotbah ayat ini, tapi ya itulah Roh Kudus selalu kaya dalam setiap kebenaran firman. Hari ini dibawa oleh satu hamba Tuhan, dibawa, tetapi banyak yang nanti akan Tuhan singkapkan, dan itulah kekayaan yang Roh Kudus berikan bagi kita anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Masih ingatkah lagu Obi Mesak? Obi Mesak menyanyi lagu yang resah dan gelisah menunggu. Ini lagu resah dan gelisah, berarti ini ada sesuatu. Tetapi mari kita mau lihat firman Tuhan malam hari ini, karena ini ada 3 kali dalam ayat ini dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dalam ayat yang ke-12 juga seperti begitu, dan ayat yang ke-5 dari Mazmur 43 juga berkata mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ini jiwa yang lagi dikoreksi, jiwa kita saudara dengan saya, kita semua ke Tuhan, tapi hati kita sedang tertuduh. Hati kita sedang disoroti oleh firman Tuhan malam hari ini. Kita tahu bahwa manusia, tubuh kita ini terdiri dari 3 bagian. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia yang dapat dilihat secara nyata, dapat dipegang, dapat diraba. Itulah tubuh. Sementara yang kedua, ini adalah bagian dari prinsip kehidupan manusia. Roh yang juga adalah nafas hidup. Nafas hidup dari Tuhan. Dan nafas ini kalau dibawa kembali, sudah kita mau bikin apa? Tubuh ini fana. Apa yang kita mau banggakan dengan tubuh ini? Yang ketiga adalah jiwa. Yang pertama tadi adalah jiwa. Jiwa ini adalah menyangkut masalah unsur batinnya manusia yang tidak dapat dilihat. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa yang tidak bisa dilihat. Sekalipun tubuh gagah, ganteng, cantik, dengan berbagai hal pernak-pernik yang tempel di kita punya badan, orang lihat wah luar biasa, tapi orang tidak tahu jiwanya ini bagaimana. Nah, itu menyangkut jiwa, unsur batinnya yang tidak dapat dilihat, yang meliputi beberapa unsur, baik dari pikiran, emosi, dan kehendak. Ini susah dilihat orang. Hanya bisa tahu pribadi ini, pribadi saudara dengan saya adalah firman Tuhan. Amin. Hanya firman yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam jiwa saudara dengan saya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani 12 ayat yang keempat, firman Allah itu tajam bagaikan pedang bermata 2 yang dapat memisahkan sumsum jantung hati, bahkan firman itu yang tahu jiwa kita. Kita datang ini ibadah untuk apa? Hanya sekedar kelompok-kelompok kumpul-kumpul, atau ada yang lebih daripada itu? Jiwa ini hanya Tuhan yang tahu. Karena ada menyangkut pikiran kita nih. Aduh, saya duduk ibadah sebentar, tapi saya pulang ini bagaimana? Aduh, ini masalah ini. Aduh, ini begini, macam-macam pikiran yang kadang-kadang membuat kita tidak fokus. Nah, bagaimana dengan emosi atau perasaan? Semua sini siapa yang tidak marah? Itu semua tukang marah, kebetulannya semua ini emosi. Tapi ya, kita bersyukur hanya firman yang dapat menolong saudara dengan saya. Dan menyangkut kehendak, ini keinginan, hasrat. Jadi jiwa ini, makanya dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pastikan lagi hati saudara, jiwa kita ini masing-masing. Kenapa tertekan? Siapa yang di sini tidak punya masalah? Halo, yang di dalam, ada punya masalah tidak? Punya. Puji Tuhan. Semua kita punya masalah, makanya kita ada di tempat ini. Karena ibadah ini, karena kita percaya firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu penting. Ibadah itu penting karena mengandung janji untuk hari ini dan hari kekekalan. Jadi ketika kita datang dengan jiwa yang benar-benar dibersihkan, kita akan mendapat apa yang hari ini lewat kita punya pergumulan doa yang Tuhan akan berikan damai dan sukacita di dalam hati. Tapi ketika kita datang dengan jiwa yang lagi
dengan beban-beban persoalan. Nanti sama saja kita pulang ibadah biasa-biasa. Itu bahaya. Lihat kenapa orang pergi ke gereja mau sana jalan tinggal pegang rokok terus pulang juga masih sambung rokok lagi, minum mabuk begini. Ya karena jiwanya itu belum ada pemberesan. Sebab itu mari saudara, siapapun kita semua, sebelum kita pastikan melihat kepada kehidupan orang-orang lain di sana, kita pastikan dulu diri kita. Mari, inilah firman Tuhan menyangkut jiwa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Raja Daud sebagai seorang raja yang sudah berkelimpahan, tapi toh ia juga pun merasakan, apalagi kitanya orang biasa-biasa. Mari, hanya firman yang dapat mampukan saudara dengan saya untuk kita bisa mengerti ketika datang persoalan. Wah, ini pikiran saya sudah tidak benar. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Dari jauh. Itu masalah itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Coba bisa dari tadi kan. Kalau bisa besok tuh sebenarnya mau masjid pasal tua lagi. Masa masjid saja bisa baru kita tidak bisa kan. Baik, puji Tuhan, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Inilah ungkapan dari Raja Daud. Dan peristiwa yang terjadi kepada Raja Daud itu juga terjadi bagi saudara dengan saya. Sebagai gereja Hujan Hakim, kita juga sedang mengalami hal-hal yang berikut. Yang ketiga adalah masalah roh. Roh ini juga adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam tubuh kita manusia. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi malam hari ini yang kita akan lebih fokus sharing bersama-sama adalah menyangkut jiwa. Sesuai dengan penekanan di sini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mari kita lihat kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang bersifat jiwa dan rohani yang berdampak pada kehendak. Amin. Ini hal-hal yang akan bersifat pada hal-hal yang akan bersifat pada rohani yang berdampak pada hal kekekalan. Akan punya dampak bagi saudara dengan saya. Ini menyangkut hal rohani. Kalau kita tidak bereskan jiwa kita, ini dampaknya besar. Bagaimana tentang kekekalan hidup ke depan? Sehingga jiwa ini bukan hal biasa-biasa. Jiwa ini memang betul-betul sudah tertulis dalam firman Tuhan. Berarti itulah Tuhan kita. Amin. Seperti apa yang tadi saya katakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah tajam bagaikan pedang bermata dua, yang menusuk sampai amat dalam, yang memisahkan sumsum jantung hati, bahkan firman itu juga dapat mengetahui pikiran kita. Hanya firman yang tahu. Mungkin secara tubuh ya luar biasa, tetapi jiwa ini sangat tertekan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen mengalami tekanan jiwa sehingga mereka kehilangan sukacita. Mari kalau kita jadi orang Kristen, kalau sampai kita mengalami tekanan jiwa, tidak ada pemberesan, kita akan kehilangan sukacita. Mau ibadah sampai model bagaimanapun, mau suasana pesta model bagaimanapun, tetapi kalau tidak ada pemberesan di dalam jiwa ini, semua itu akan menjadi sia-sia. Bagaimana dampaknya juga dalam kehidupan pribadi kita? Bagaimana dampaknya juga dalam rumah tangga? Ini yang lebih penting. Bagaimana kita mau jadi contoh bagi tetangga lain? Bagaimana kita mau jadi contoh bagi keluarga lain? Kalau kita sendiri pribadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya dampak. Kelihatan rohani kita biasa-biasa. Mari kita menyadari apa yang Daud mengatakan sini, bahwa jiwa Daud pun juga semakin tertekan. Demikian juga dengan kita. Jadi harus ada pemberesan. Mari, jiwa yang tertekan, kita sulit untuk mengerti kehendak Tuhan.
mau duduk dengar firman dari jam berapa ke berapa, tetapi kalau jiwanya lagi tertekan, lagi ada masalah, lagi ada persoalan yang belum dibereskan, kita tidak pernah akan mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita pulang juga biasa-biasa. Nanti suami bikin gerakan, ibu ke saudara, "Bah, kemarin kau sudah dengar firman, baru kau lupa lagi kah?" Ini karena ada persoalan. Jiwanya harus mengerti kehendak Tuhan dan tuntutan Tuhan, serta bagaimana kita semakin gairah dalam mengikuti Tuhan. Amin. Kalau tidak ada pemberesan bagi jiwa ini, selesai. Tak biasa-biasa saja. Mari kita lihat Mazmur 42. Kita lihat kembali dalam ayat 6b. Dikatakan Mazmur 40 ayat yang ke-6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ketika beban hidup, ketika ada persoalan dalam bentuk apapun, firman hanya memberikan solusi bahwa kita hanya berharap kepada Allah saja. Amin. Kalau kita lari ke manusia, kita lari ke dunia, kita lari ke mana, kita tidak akan mendapat kepastian. Karena ayat yang ke-7 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Amin. Kepadamu di sini adalah huruf besar. Itulah pribadi Allah yang hidup. Dan malam hari ini, lewat ibadah keluarga di tempat ini, mari semua kita datang berikan penguatan, bukan kepada keluarga di tempat, tapi ini juga datang bagi kehidupan saudara dengan saya, supaya bagaimana kita dalam perjalanan mengikut Tuhan. Karena hanya Allah yang dapat mengenal hati saudara dengan saya. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul ayat 15. Ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Amin. Allah yang mengenal hati saudara, Allah yang mengenal hati saya, semua kita. Allah yang mengenal. Tinggal sekarang bagaimana kita mau bawa hati ini kepada Tuhan atau tidak, kita mau bereskan atau tidak, tergantung. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia, Ia telah menyatakan kehendaknya untuk mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Amin. Ini kisah dari perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, menyampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu bahwa Roh Kudus yang ada di mereka, Roh Kudus itu juga yang nanti Tuhan berikan bagi kamu. Saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan, siapapun yang dipakai Tuhan dalam pelayanan, Roh Kudus yang sedang memakai hamba Tuhan itu, Roh Kudus itu juga akan memakai saudara dengan saya. Amen. Tinggal bagaimana jiwa kita, hati kita ini harus dibereskan. Amen. Karena ini menyangkut hati. Tahu hati dalam pola tabernakel itu, meja, kita masuk di ruang kudus itu ada meja, ada 6 roti, itu 12 roti. Itulah hati saudara dengan saya, bagaikan meja yang sedang ada duduk firman Tuhan. Bagaimana firman mau bekerja, bagaimana Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupan saudara dengan saya, kalau kita tidak ada pemberesan hati ini. Mari, bahkan dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Amin. Tidak ada perbedaan, kita ikut Tuhan, tidak ada istilah suku-suku. Bahaya kalau sudah satu gereja berdiri mengatasnamakan dari suku ini, bahaya. Nanti lama mungkin di Biak ini belum kelihatan, di Timika itu sudah semakin semarak. Mau gereja orang Ambon sendiri ada, mau orang Toraja sendiri ada, orang Batak sendiri ada. Tapi itulah yang terjadi. Dan dikatakan ayat selanjutnya, sesudah Ia menyucikan mereka oleh iman. Amin. Kita dengan mendengar firman, dengan yakin, dengan percaya, maka Tuhan sendiri akan menyucikan saudara dengan saya lewat kuasa firman. Amin. Makanya dikatakan kembali dalam kitab Roma 10 pasal 17, di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini kalau kita tidak serius mendengar firman biasa-biasa, ya sudah, nanti juga pulang biasa-biasa.
Nah, iman juga timbul dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Jadi dua cara iman timbul, yaitu dari mendengar firman. Kedua, dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Di balik persoalannya, semua kita sedang diuji. Tuhan mengizinkan segala sesuatu tidak pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Karena Tuhan tahu setiap kita masing-masing dengan kadar iman kita. Sebab itu mari firman malam hari itu mengingatkan kita supaya bagaimana kehidupan saudara dengan saya, supaya kita menghadapi situasi hari-hari ini. Firman sudah sangat jelas mengatakan bahwa hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Jangan di luar, di lingkungan, di dalam rumah saja. Kadang-kadang kita tidak sejalan dengan istri atau dengan suami, atau dengan anak-anak, atau dengan bapak, dengan mama, dengan kakak. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang muncul sambil kita baku cekcok. Ini hari-hari yang semakin jahat. Sehingga jiwa ini kita harus pastikan. Amin. Mari, firman sudah mengingatkan kita, sudah mendengarnya, mari. Oleh sebab itu kita setelah mendengar firman ini, satu yang Tuhan mau saja, jangan sampai kita keraskan hati. Amin. Jangan kita keraskan hati, buka hati. Tuhan tahu kita semua punya beban hidup. Tuhan tahu kita punya masalah. Tetapi Tuhan tinggal menunggu sampai sejauh mana kita mau melangkah menghampiri hadirat Tuhan. Kita belajar dari dua saudara atau dua anak yang orang tua membagikan warisan. Yang tertua di rumah, tapi yang muda dengan begitu membawa uang foya-foya sampai sudah melarat. Tapi Tuhan begitu baik. Satu perumpamaan yang menjadi satu gambaran bahwa anak yang tadi berfoya-foya itulah gambaran dari setiap kehidupan anak-anak yang tidak takut kepada Tuhan yang sudah hidup. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan. Begitu orang tua daripada anak itu melihat dari jauh, bukan anak itu yang datang, tapi Tuhan sendiri yang bawa diri datang ke sana. Amin. Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang menunggu saudara dengan saya. Kita bawa hati kita ini kepada Tuhan supaya hati ini betul-betul dikoreksi oleh firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dia memanggil saudara dengan saya. Coba kita lihat kembali dalam kitab Matius 11. Dalam kitab Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Firman ini datang menolong saudara dengan saya. Ketika jiwa kita lagi banyak persoalan, pikiran yang tidak pasti, emosi yang meledak-meledak, dan kehendak yang kadang-kadang kita mengikuti kehendak bukan kehendak Tuhan, tapi kita mengikuti kehendak manusia kita. Ujung-ujungnya kita salah melangkah. Oleh sebab itu firman mengingatkan, Tuhan masih membuka pintu, Tuhan masih menunggu saudara dengan saya. Makanya dikatakan marilah kepadaku. Amin. Malam hari ini kita datang hanya kepada pribadi Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Dikatakan semua yang lahir, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Semua yang dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, persoalan yang begitu berat. Masing-masing kita ini punya persoalan, masalah. Tapi ya puji Tuhan, kalau kita masih ada di sini, ya puji Tuhan. Daud tadi berkata langsung cepat Daud datang dalam hadirat Tuhan. Ketika dalam batinnya, jiwanya itu sudah mulai tertekan. Dikatakan lagi di sini bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan yang akan memberi kebebasan, Tuhan yang akan memberikan kelepasan bagi saudara dengan saya. Oleh sebab itu mari, jangan kita jauh dari setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Karena ibadah itu penting. Ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Amin. Pikulah aku segala sesuatu. Kuk sini juga berbicara tentang firman atau salib yang saudara dengan saya. Pikul. Kita jalani. Memang berat. Yo, kami yang khotbah tuh kami bisa bicara enak-enak, tapi kita yang dengar ini fakta. Tapi ya kita mau bagaimana? Kalau tidak dalam Tuhan ya mungkin itu biasa-biasa. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan,
tidak bisa jadi hal yang biasa-biasa, tapi hal yang luar biasa. Amin. Dikatakan, pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku. Haleluya. Kita di sini semua belajar pada pribadi Yesus. Amin. Kita belajar pada firman yang hidup. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Bagaimana jiwa kita tenang? Daud yang sudah berseru-seru tadi, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mari kita juga bisa berani berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Karena begitu banyak persoalan. Tapi firman malam hari ini sudah sangat jelas. Dikatakan sekali lagi dalam ayat 29, pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kadang-kadang kami sendiri, ya, jangan bicara ke orang lain. Istri mau, bapakku harus sama seperti di sana, Pak. Mamaku juga mau, tapi ku sendiri tidak mau berubah. Ini kan susah. Dibilang, kalau di luar itu kita soyora, tapi begitu pulang sampai di rumah, aku tidak cocok. Tapi kalau di luar kita kelihatan kayak malaikat tenar. Ya, ini karena dua yang berbeda susah. Biasa kami keluarga dibilang, kalau kau punya saudara laki-laki dengan laki-laki, dong baik-baik. Tapi dong maitua itu dia orang lain, itu dia orang lain. Susah. Jadi kadang-kadang, ya mungkin dengan Ibu Rumbino, ya kadang-kadang Ibu lebih banyak berdiam diri. Tidak bisa ngomong pasti bisa. Tapi ya, kadang-kadang kami bapak-bapak nih egoisnya tinggi. Seolah-olah macam rasa harga diri kah bagaimana, tapi ya kita berusaha yang terbaik. Mari firman mengingatkan kita semua, pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jiwa kita ini, pikiran yang tadi mengembara, emosi yang meledak, dan kehendak yang kadang-kadang tidak sesuai. Kita mau keluar dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak akan mendapat satu kepastian. Tetapi ketika kita bawa kepada hadirat Tuhan, kita mencari Tuhan, maka disitulah akan ada ketenangan. Dan ayat yang ke-30 dikatakan, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Hanya Tuhan yang tahu setiap persoalan, saudara. Tuhan yang tahu. Apapun yang saya izin Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan solusi, jalan keluar. Tergantung kita mau berdiam diri atau kita mau jemput bola, atau harus didorong-dorong. Mari, firman malam hari ini boleh datang untuk saudara dengan saya. Setiap kita yang punya beban, kita punya masalah, mari, itu bagian dari proses hidup. Tetapi di balik semua, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Itu yang bahaya. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, selesai. Karena orang-orang dunia kalau biasanya ada persoalan, masalah, minum boleh, pikiran stres begini, jalan ke sana, cari minuman, minum, rasanya bebas, betul. Setelah alkohol bekerja lama kelamaan, setelah sadar, ada lagi masalah. Mari, biarlah dalam kehidupan saudara dengan saya, dalam keluarga kita masing-masing, mari kita juga mau ambil prinsip seperti Daud. Amin. Gak apapun beban, persoalan, masalah, kita saling menopang, saling mendukung. Suami mendukung, istri mendukung, anak-anak mendukung. Saling mengingatkan lewat kebenaran firman yang ada. Karenanya firman yang mengetahui pribadi saudara dengan saya. Firman yang tahu persis. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menilik hati saudara dengan saya. Kita di sini hanya sebatas menyampaikan apa pesan Tuhan malam hari ini, untuk kita saling melengkapi sebagai saudara-saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Amin. Rohani kita, iman kita ini harus diasah. Kalau tidak diasah, bahaya. Alkitab sendiri berkata bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar, orang suci, hampir-hampir saja sedikit, hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi kita yang tidak sungguh-sungguh, kita yang panas-panas daya. Saya pertanyakan ayat ini sama seorang hamba Tuhan, ini maknanya, artinya apa?
Orang benar saja hampir-hampir. Artinya bahwa ketika kita sudah setia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, dipakai Tuhan, tetapi dalam sesaat kita jatuh karena emosi marah dan tiba-tiba terjadi pengangkatan, kita tertinggal. Itu maknanya. Orang benar saja hampir-hampir. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Padahal kita sudah setia luar biasa pakai Tuhan. Hanya gara-gara ribut dengan istri, ribut dengan gembala, ribut dengan jemaat, hati mulai tawar, sudah tidak ada damai, sudah tidak sukacita, dan saat itu Tuhan datang, selesai. Itu maknanya. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Sebab itu malam hari ini firman Tuhan datang lagi menolong saudara dengan saya. Bagaimana kita lihat jiwa kita, hati kita ini. Amin. Dalam pribadi, sekali lagi dalam keluarga, bagaimana? Tidak ada jalan lain. Satu-satunya kita hanya kembali kepada firman Tuhan. Sudah sangat jelas. 3 kali Daud mengatakan hal ini dalam ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mazmur 43 ayat yang ke-5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tuhan adalah penolong saudara dengan saya sebagai pribadi, sebagai suami, pribadi sebagai istri, pribadi sebagai anak muda-mudi yang ada dalam satu ikatan rumah tangga. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Di luar daripada Tuhan, semua akan binasa sia-sia. Tuhan memberkati.